Jalan-jalan ke Kediri, ketemu si Atang sama pelajar. Perkenalkan, saya Purwo Besari. Selamat datang Sobat Belajar. Selamat datang Sobat Belajar. Di kesempatan kali ini bertemu dengan Kak Purwo Besari. Di sini Kak Purwo Besari yang bertanya nih Sobat Belajar. Sobat Belajar tahu nggak sih apa bedanya tapi dan namun? Atau di sini Sobat Belajar sudah mengira dan hanya mengira kalau tapi dan namun ini adalah hal yang sama? Jawabannya adalah benar menurut fungsinya, yaitu untuk menghubungkan atau sebagai kata hubung, yaitu adalah konjungsi. Namun apakah Sobat Belajar tahu bahwa ternyata tapi dan namun ini memiliki perbedaan penempatan loh Sobat Belajar? Baru tahu atau sudah tahu nih Sobat Belajar? Nah, apa sih yang membedakan keduanya untuk bisa ditempatkan dalam sebuah kalimat? Ada yang tahu? Nah, di sini Kakak akan menjelaskan nih, apa perbedaan tapi dan namun itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tapi dan namun yang masih banyak orang pakai ya. Tapi ruang pendidikan bisa di mana saja, namun ruang pendidikan bisa di mana saja. Apakah di sini terjadi kesalahan atau sudah benar? Jika yang mengatakan ada yang salah, jawabannya benar ya. Tapi jika ada yang mengatakan benar, tidak ada yang salah, itu jawabannya salah. Maksudnya apa? Di sini terjadi kesalahan penempatan bahwa yang salah adalah penggunaan tapi, yang benar penggunaan namun. Lah, salahnya di mana Kak? Apanya yang salah dan kenapa yang namun benar gitu kan? Nah, salahnya adalah tapi adalah kata hubung untuk menunjukkan kontraksi atau berlawanan dan penempatannya adalah intra kalimat. Jadi bukan antar kalimat. Nah, kalau misalnya namun penempatannya adalah antar kalimat, yaitu adanya di awal kalimat setelah titik atau tanda baca. Nah, baru tahu kan Sobat Belajar penempatannya. Jadi yang atas ini salah ya, yang tapi ini salah. Jadi yang benar adalah yang bawah. Nah, ini salah ya Sobat Belajar. Nah, jadi yang benar yang bawah. Nah, lalu bagaimana penulisan yang benarnya nih Sobat Belajar? Nah, ini dia penulisan atau penggunaan dari tapi dan namun yang tepatnya. Nah, ini salah satu contoh dari intra kalimat dan antar kalimat. Oke, paham ya apa bedanya? Atau masih belum paham nih, apa sih intra kalimat dan antar kalimat itu? Nah, Sobat Belajar, untuk lebih jelasnya dan mengetahui apa sih perbedaan dari intra dan antar kalimat, jangan kemana-mana karena Kakak akan menjelaskan mengenai konjungsi dan penggunaannya di sebuah kalimat. Oke? Nah, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di kesempatan kali ini. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan mengenai konjungsi kalimat itu sendiri ya, Sobat Belajar, oke? Di sini Kakak akan menjelaskan mengenai konjungsi kalimat karena konjungsi kalimat ini akan banyak sekali ditemui di UTBK di bahasa Indonesia itu sendiri. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu konjungsi. Nah, sebagai pengingat, tadi sebenarnya Kakak sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai konjungsi kalimat itu sendiri. Itu adalah kata hubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan juga antar kalimat. Nah, jadi ini kata hubung yang ternyata bukan menghubungkan antar kalimat, namun juga antar kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. Nah, apa bedanya kata, frasa, klausa, dan kalimat? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut penggunaan dari masing-masing konjungsi ini, kita harus mengetahui dulu makna dari masing-masing kata, frasa, klausa, dan kalimat itu sendiri supaya tidak membingungkan Sobat Belajar mengenai fungsi dari konjungsi ini dan bagaimana cara menggunakannya atau bagaimana penempatannya. Oke, pertama di sini Kakak akan menjelaskan dulu bagaimana konjungsi ini bisa dipakai. Pertama adalah konjungsi diletakkan antar klausa, yaitu adalah diletakkan di tengah-tengah kalimat. Lalu juga ada antara induk kalimat dan anak kalimat. Nah, maksudnya apa? Jika Sobat Belajar mengingat tentang namanya kalimat majemuk, di situ ada yang namanya induk kalimat atau kalimat utama dan juga anak kalimat atau pendukung dari kalimat utamanya itu, di mana anak kalimat tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya induk kalimat. Lalu kedua adalah konjungsi antar kalimat diletakkan di awal kalimat itu sendiri.
Lalu yang ketiga adalah konjungsi antar paragraf diletakkan di awal paragraf. Nah, ada juga konjungsi antar paragraf ya. Namun di sini kakak akan membahas mengenai bagaimana menghubungkan antar kalimat, antar klausa, karena banyak sekali yang lebih menekankan pada bagaimana di kalimat yang ada di sebuah teks dihubungkan dan kita menentukan konjungsi yang tepat ya. Nah, kakak akan membahas mengenai apa itu kata, frasa, dan juga klausa itu sendiri. Oke, pertama dari kata. Nah, kata dalam teks adalah satuan bahasa atau unit terkecil dalam sebuah kalimat. Nah, jadi satuan bahasa terkecil atau paling dasar dalam sebuah kalimat. Lalu yang kedua adalah frasa, penggabungan dua atau lebih kata dasar yang memiliki beberapa karakteristik. Nah, maksudnya apa? Contoh kata adalah misalnya manusia, baju, karpet. Nah, kalau misalnya frasa adalah penggabungan dua kata yang memiliki makna yang digabungkan memiliki makna baru dari kata yang digabung itu. Contoh misalnya kaca, mata. Kaca dan mata ini digabungkan memiliki makna baru, yaitu alat bantu penglihatan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah klausa. Nah, klausa ini adalah penggabungan dari frasa, dan frasa di sini memiliki subjek dan predikat yang otomatis klausa ini bisa dijadikan sebuah kalimat. Nah, dua kata atau lebih dengan salah satu kata berperan sebagai predikat dan memiliki subjek, di mana syarat untuk menjadikan sebuah kalimat adalah adanya subjek dan juga predikat. Namun, klausa ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kalimat karena syarat untuk menjadi sebuah kalimat adalah dengan diakhiri dengan tanda baca. Contoh boleh titik, koma, dan lain sebagainya. Jadi klausa ini bisa menjadi kalimat ketika misalnya diakhiri dengan tanda baca. Nah, contoh misalnya kenapa Kak klausa ini ada? Contoh misal judul. Judul dalam sebuah teks adalah klausa disebutnya. Misalnya judul teksnya adalah dampak peningkatan virus corona terhadap keberlangsungan ekonomi di suatu negara. Itu judul teksnya. Nah, itu adalah bukan kalimat yang di awal karena tidak ada tanda titik. Karena kalau misalnya judul di akhir tanda titik itu bukan klausa, tapi itu namanya kalimat seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini adalah definisi atau pengertian dari kalimat itu sendiri. Untuk membuat klausa menjadi sebuah kalimat, maka klausa harus diakhiri dengan tanda baca. Misalnya tanda titik, tanda seru, maupun tanda tanya. Lalu yang kedua adalah kalimat merupakan satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri dan terdiri dari klausa. Dan yang selanjutnya adalah sebuah kalimat memiliki unsur bahasa yang lengkap, yaitu subjek, predikat, dan objek. Oke? Sudah paham mengenai apa itu kata, frasa, dan juga klausa serta kalimat? Nah, jika sobat belajar sekarang sudah paham, sekarang kita akan mempelajari bagaimana konjungsi itu sendiri, oke? Nah, di sini kakak sudah memberikan contoh dari yang namanya kata, frasa, klausa, kalimat. Pertama, nih kata adalah matahari, unit bahasa, satuan bahasa terdasar dari sebuah kalimat, yaitu matahari dan gelas, contohnya ya, dan lain sebagainya ya. Buku misalnya termasuk. Lalu frasa adalah siang hari, siang dan hari, lalu bola basket, orang tua gitu kan. Nah, di sini klausa ibu menyiram tanaman, atau misalnya adalah cerita Malin Kundang misalnya. Nah, cerita Malin Kundang. Nah, ini adalah salah satu frasa yang dijadikan judul ya. Mohon maaf, maksudnya klausa. Lalu yang terakhir ada kalimat setiap sore ibu menyiram tanaman di halaman titik. Nah, ini disebut sebagai kalimat, yaitu adalah diakhiri dengan tanda baca. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya macam-macam konjungsi itu sendiri. Nah, macam-macam konjungsi ini terdiri dari yang namanya konjungsi korelatif, lalu yang kedua adanya konjungsi subordinatif, dan yang ketiga adalah konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi korelatif, subordinatif, dan juga korelatif? Nah, korelatif ini adalah konjungsi untuk menghubungkan. Lalu misalnya dua kata korelatif, lalu juga kalau misalnya konjungsi subordinatif adalah konjungsi untuk
menghubungkan dua frasa atau klausa yang memiliki derajat yang sama atau setara. Nah, lalu misalnya konjungsi koordinatif adalah untuk penggabungan klausa atau frasa yang memiliki yang bertingkat. Nah, untuk penjelasannya akan kakak jelaskan lebih rinci lagi ya. Ini adalah pengertian dari konjungsi korelatif itu sendiri, oke? Nah, ini dia konjungsi korelatif digunakan untuk menghubungkan dua kata, frasa, dan klausa yang memiliki status konjungsi setara ya. Jadi di sini berfungsi untuk menghubungkan dua frasa untuk konjungsi statusnya setara. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ini. Baik dan juga maupun, jangankan titik-titik pun, bukan hanya melainkan, lalu juga entah dan entah, lalu sedemikian rupa dan sehingga, tidak hanya dan tetapi juga. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Contohnya adalah baik sekarang maupun nanti. Nah, di sini adalah untuk menggabungkan dua kata itu sendiri ya, untuk menggabungkan dua kata itu sendiri. Lalu di sini adalah bukan hanya di rumah, melainkan di mana saja. Lalu yang ketiga adalah tidak hanya rajin menabung setiap hari, tetapi juga suka bekerja keras. Nah, oke. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari yang namanya adalah penggunaan dari konjungsi korelatif itu sendiri. Oke, di sini kita bisa melihat ya, di sini penggunaannya adalah konjungsinya adalah baik dan juga maupun. Lalu selanjutnya adalah bukan hanya dan juga melainkan. Nah, ini adalah salah satu contoh penggabungan dari kata dan kata ya. Lalu yang kedua adalah di rumah dan di mana saja adalah termasuk frasa ya, benar sekali ya, frasa. Nah, kalau ini tidak hanya rajin menabung setiap hari, tetapi juga ini dia konjungsinya suka bekerja keras. Nah, suka bekerja keras di sini termasuk dengan frasa ya, suka bekerja keras ya, bukan suka dengan bukan maksudnya memiliki perasaan dengan bekerja keras, tapi memiliki keminat dengan bekerja kerasnya. Di sini frasa ya, jadi frasa, dan frasa seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah konjungsi subordinatif itu sendiri, oke? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana konjungsi subordinatif. Nah, pengertian dari konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Nah, jadi di sini bedanya dengan korelatif adalah memiliki status konjungsinya bertingkat gitu. Nah, maksudnya bertingkat seperti apa? Kita akan lihat. Nah, ini contoh dari konjungsinya itu sendiri. Nah, ada pengandaian, contohnya adalah andaikan, sekiranya, seandainya. Jadi sebenarnya sobat belajar, jika ditanya kepada kakak apa aja sih jenis-jenis konjungsi, sebenarnya banyak sekali ya jenis-jenis konjungsi ya sobat belajar. Jika misalnya sobat belajar sering membaca, pasti akan menemukan berbagai contoh dari konjungsi. Contohnya andaikan, sekiranya, seandainya, jika, kalau, asalkan, bila gitu kan. Nah, konjungsi waktu atau temporal, misalnya untuk menentukan kronologis kejadian, itu adalah sebelum, sesudah, sejak, ketika, sementara. Nah, untuk tujuan itu adalah atau harapan ya, itu agar, supaya, atau juga bisa disebut sebagai konjungsi untuk menunjukkan harapan. Nah, lalu kata dengan juga ternyata termasuk konjungsi untuk menunjukkan cara. Oke. Nah, lalu penjelasan. Nah, di sini juga adalah fungsi dari bahwa adalah konjungsi untuk menjelaskan. Nah, pemiripan adalah contohnya adalah seolah-olah,
seolah-olah perempuan itu bertindak sebagai orang yang paling berkuasa di sini, seperti itu ya. Lalu yang seakan-akan dirinya adalah orang paling jenius di kelas ini, seperti itu. Nah, lalu seperti ini adalah misalnya seperti burung dalam sangkar, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah pemiripan. Lalu sebab akibat ya, contohnya adalah sebab, karena, oleh karena. Nah, itu boleh ya. Konsesif atau berlawanan. Nah, contohnya adalah meskipun, walaupun, biarpun, sekalipun. Nah, tadi pengertian dari konjungsi subordinatif adalah menggabungkan kata, frasa, dan klausa yang memiliki konjungsi bertingkat. Seperti itu ya, adalah pengertiannya adalah konjungsi bertingkat ya. Nah, di sini adalah contohnya. Jika aku bisa memutar waktu, maka semua kesalahanku di masa lampau akan kuperbaiki. Nah, jika, dan di sini adalah maka. Syaratnya adalah jika aku bisa memutar waktu, maka semua kesalahanku di masa lampau akan kuperbaiki. Nah, di sini adalah bentuk dari frasa ya, bentuk dari ada klausa, yaitu aku bisa memutar waktu. Dan ini adalah menjadi kalimat majemuk ya, karena diakhiri oleh tanda titik. Ini adalah klausa induk dan juga klausa anak gitu kan. Klausa anak yang ini. Semua kesalahanku di masa lampau akan kuperbaiki, seperti itu. Oke, lalu di sini adalah meskipun aku sering membantah ayah dan ibu. Nah, tak pernah marah. Sebenarnya jika tidak ada dannya di sini juga bisa. Nah, karena di sini terkesan meskipun harus bertemu dan, tidak ya, ini karena memang ada untuk menggabungkan antara kata ayah dan juga kata ibu, yaitu adalah menggabungkan kata ayah dan kata ibu sendiri. Jadi meskipun aku sering membantah, ayah tidak pernah marah kepadaku. Kalimatnya adalah jika misalnya dibalik, susunannya adalah ayah tidak pernah marah kepadaku meskipun aku sering membantah, seperti itu. Oke, lalu yang ketiga adalah Rani memukul Tony karena menghinanya di depan teman-temannya. Oke, Rani di sini adalah klausa atau kalimat utamanya atau induk kalimat yang digabungkan atau dihubungkan oleh konjungsi sebab karena menghinanya di depan teman-temannya, seperti itu. Dan ini adalah menghinanya di depan teman-temannya, ini adalah tidak terdiri dari yang namanya subjek, maka ini termasuk sebagai klausa ya, klausa atau frasa. Nah, di depan teman-temannya. Oke, lalu yang selanjutnya adalah konjungsi koordinatif. Nah, apa sih bedanya konjungsi koordinatif? Di sini adalah konjungsi koordinatif hampir sama dengan konjungsi korelatif. Nah, berbeda dengan subordinatif ya. Perbedaannya adalah konjungsi ini terjadi pada klausa-klausa sederhana. Oke. Nah, kalau misalnya tadi yang korelatif ada untuk menghubungkan kata, frasa, dan klausa yang setara, kalau misalnya koordinatif adalah hanya untuk menghubungkan konjungsi yang memiliki yang terdiri dari klausa-klausa sederhana, yaitu contohnya dan, tetapi, atau. Contoh di sini adalah dan itu menghubungkan kata ayah mencuci motor dan menyiram tanaman. Oke, ibu ingin marah tetapi selalu ditahan. Nah, tetapi kau boleh tinggal di sini atau pergi. Nah, di sini bisa dilihat ya, penggunaan tetapi itu adalah untuk menghubungkan intra kalimat ya, bukan antar kalimat. Jadi tidak bisa digunakan di awal setelah tanda titik atau tanda baca atau di awal kalimat. Jadi tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang tadi yang kakak akan bahas adalah mengenai contohnya, yaitu adalah tetapi dan namun.
Tetapi atau tapi ini penghubungnya adalah intrakalimat. Sementara namun dipakai untuk antar kalimat. Intrakalimat adalah penghubung dua klausa dalam sebuah kalimat gitu. Jadi berada di tengah-tengah kalimat. Contoh seperti ini, intrakalimat. Nah, kalau jadi tidak boleh diletakkan di awal kalimat seperti itu. Dan kalau antar kalimat ini boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, dan namun di sini boleh digunakan di awal kalimat dan tidak bisa digunakan di tengah-tengah kalimat. Sehingga jika kita ingin menggunakan kata tetapi, yang dipakai adalah akan tetapi. Nah, ini memiliki tingkat setara yang sama dengan namun. Dan tidak berbeda dengan tetapi atau tapi. Jadi, jika sobat belajar ingin menggunakan kata tetapi di awal kalimat, bukan tetapi, tapi akan tetapi ya. Jadi seperti itu ya, kenapa yang tadi penggunaannya salah. Lalu yang selanjutnya adalah suatu kalimat dapat dihubungkan dengan kalimat yang lain dengan menggunakan konjungsi antar kalimat. Nah, ini tadi ya. Kalimat yang satu bisa dihubungkan dengan kalimat selanjutnya adalah dengan konjungsi kalimat. Contoh, konjungsi antar kalimat adalah konjungsi waktu. Ya, konjungsi waktu yaitu adalah konjungsi waktu atau kronologis. Contoh misalnya, kita sudah mengatakan sebuah proses atau prosedur teks misalnya. Dari awal sampai akhir A sampai B. Nah, lalu yang pertama titik-titik bla 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 titik gitu kan. Lalu selanjutnya, nah ini boleh di awal kalimat selanjutnya. Koma titik 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 titik. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan konjungsi antar kalimat. Atau contohnya yang tadi itu adanya akan tetapi atau namun. Nah, ini juga boleh di awal kalimat seperti itu. Karena menghubungkan antar kalimat. Nah, ini juga coba beberapa contoh dari konjungsi antar kalimat itu sendiri ya. Contoh, untuk menunjukkan konsekuensi atau akibat, kita bisa mengatakan dengan demikian akibatnya gitu. Lalu juga misalnya kebalikan, yaitu kita bisa mengatakan yang namanya sebaliknya berbeda dengan, lalu untuk mengatakan keadaan setelahnya atau konjungsi waktu, yaitu adalah kemudian selanjutnya setelah itu keadaan sebenarnya adalah sebenarnya sesungguhnya. Dan keadaan sebelumnya adalah malahan bahkan tak hanya itu. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah mempertentangkan keadaan sebelumnya akan tetapi sayangnya namun. Nah, di sini juga sudah ditekankan kalau misalnya sayangnya juga boleh digunakan untuk menunjukkan berlawanan, yaitu adalah atau pertentangan keadaan sebelumnya, dan boleh diletakkan di awal kalimat. Lalu yang terakhir adalah kesediaan. Nah, di sini adalah bentuknya, yaitu adalah biarpun begitu, meskipun demikian, walaupun demikian. Nah, itu adalah untuk menunjukkan kesediaan. Oke, nah seperti itu ya sobat belajar. Nah, ini adalah contoh dari beberapa penggunaan konjungsi di sebuah kalimat. Nah, Laura anak yang sangat populer di sekolahnya titik. Sayangnya, nah di sini adalah menggunakan sayangnya. Ia sangat sombong dengan segala kemewahan. Nah,
Sebenarnya di sini harus ditambahkan koma ya. Sayangnya ia sangat sombong. Seperti itu. Lalu yang kedua, ibu merelakan semua perhiasan untuk biaya kuliah adik. Tak hanya itu, sertifikat tanah pun rela ibu jual. Lalu yang ketiga, ibu tidak pernah mengadukanmu ke ayah, malahan ibu yang selalu membelamu mati-matian. Aku tidak pernah, nah di sini juga harus tanda koma. Aku tidak pernah datang seumpama kau melarangku. Oke, dan di sini adalah katanya adalah kalimat ya. Nah, lalu di sini adalah ini contoh antar kalimat dan ini antar kalimat intra kalimat. Lalu yang kelima adalah ibu selalu membawakan Rina bekal sekalipun ayah selalu memberi uang. Nah, di sini intra kalimat bukan antar kalimat. Lalu yang keenam, kakak mengatakan bahwa ia akan melanjutkan sekolah di Australia. Nah, di sini intra kalimat ya. Nah, ini adalah bentuk dari antar kalimat. Ini juga antar kalimat. Karena diakhiri tanda titik dan nah, ini juga antar kalimat. Lalu di sini juga antar kalimat. Dan di sini juga antar kalimat. Nah, Rani belajar dengan get agar, nah di sini adalah bentuk dari konjungsi intrakalimat ya. Dan yang terakhir adalah konjungsi intrakalimat yaitu untuk. Oke sobat belajar, itu dia materi tentang konjungsi. Ternyata banyak sekali penggunaan konjungsi dan ternyata meskipun sama maknanya, tapi penggunaannya itu harus ditahu tempat dan sangat berbeda penggunaannya. Oke sobat belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.